Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya kawan-kawan. Kita lagi ada di gudang, di gudang peternakan di kampung ternak. Mau bahas sedikit tentang apa aja sih sebenarnya hal-hal yang harus dihindarin ya kawan-kawan sebenarnya. Atau kita bilang musuhnya sih. Musuh dari DOD itu apa sih aja sih sebenarnya? Kita bakal bahas di sini lengkap karena beberapa hari kemarin juga ada masalah sih sebenarnya di gudang ini tentang DOD-nya. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, bagi teman-teman yang baru di channel ini, jangan lupa di subscribe dulu channelnya kawan-kawan, di like, di share juga ke teman-teman lain. Sebagai bahan motivasi juga boleh, sharing juga boleh kawan-kawan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ya masuk ke videonya. Ayo kita lihat dulu yuk. Nah, kita mulai dari ininya ya kawan-kawan. Dari apa tadi? Intinya dari video ini aku mau bahas tentang apa sih sebenarnya musuh ya, musuh atau yang membuat bebek ini nggak tahan. Khususnya kita bicara tentang DOD ya kawan-kawan. Kita bicara tentang DOD, apa aja sih musuhnya? Yang pertama itu, yang paling riskan itu adalah di amonia. Yang pertama itu di amonia, di bau dari kotorannya bebeknya. Nah, berapa hari yang lalu ya? Kira-kira ada sekitar 6 ya, sekitar semingguan yang lalu lah kawan-kawan. Jadi bebek DOD di sini karena bawahnya itu belum kita kasih maggot untuk pengurai dari kotoran bebeknya. Jadi amoniaknya itu naik kawan-kawan. Amoniaknya naik, jadi beberapa ada satu hari itu sekitar 5-10 lebih tuh mati teman-teman di kandang ini. Karena ya itu sih terlalu lama juga kotorannya menumpuk di bawah karena nggak disiram sama maggotnya untuk pengurai. Jadi agak bau sih kandangnya teman-teman. Nah dari situ aku langsung kasih ini apa namanya, kasih sekam biar dia nggak bau lagi. Jadi sementara sebelum datang maggotnya ini, karena maggotnya juga masih diproduksi, larvanya masih diproduksi, kita taruh sekam dulu biar kandangnya ini nggak terlalu bau ya kawan. Nah itu kekurangan atau musuh pertama dari bebek DOD ini. Jadi kandangnya itu nggak boleh bau atau terlalu bau lah, let's say nggak boleh terlalu bau dari kotorannya, karena bau amoniaknya itu sangat penyengat sama bebeknya ini nggak tahan. Walaupun dia kandang gantung gini ya kawan-kawan, karena kan amoniaknya dari bawah menguap itu ke atas. Nah itu usahain kandang-kandang teman-teman itu harus nggak bau, nggak menyengat lah ya. Ini juga udah besar nih bebek lokalnya udah besar sih, ini harusnya harus udah pindah ini kawan-kawan. Udah ada 3 minggu ini, hampir 3 minggu kayaknya udah, dari tanggal 21 bulan 2 kemarin udah ada 3 minggu. Ini bakal mau pindah, tapi karena kandang yang di pembesaran yang di sana tempat minumnya itu belum ada, jadi aku lagi pesan, jadi kita tunggu dulu, nanti bakal kita pindahin. Oke, itu yang pertama ya, bau amonia nggak boleh. Oke, yang kedua sirkulasi juga itu, biar dia keluar, usahakan sirkulasinya bagus, dibuka aja semua. Atau bagi teman-teman yang punya exhaust fan juga boleh, exhaust fan boleh kawan-kawan, harus ada sirkulasi udara ya. Jadi itu aku buka jendelanya biar dia keluar udaranya. Oke, itu yang pertama tadi, bau amonia ya. Yang kedua itu adalah di yang umum lah ya, panas ya, pemanas kandang. Kita pakai di sini bohlam untuk pemanas mereka waktu kecil. Sebenarnya ini udah aman sih kalau kayak gini, nggak perlu lagi kita kasih bohlamnya karena udah umur 2 mingguan ke atas. Ini nggak perlu lagi dikasih bohlam karena udah panas juga. Itu harus teman-teman perhatikan, kalau bebek kecil ini sangat riskan sama udara dingin. Jadi usahakan pemanas kandangnya itu ada.
Jangan satu ya, jangan satu bohlam, karena bebek itu pasti bakal ngejar ke tempat yang hangat. Jadi mereka bakal bertumpuk di situ. Nah, kalau dia udah bertumpuk nanti bakal tidur himpit-himpitan. Jadi ada yang di bagian bawah bakal mati. Jadi usahain 2 bohlam atau 3 bohlam ya, biar dia nyebar. Jangan satu tumpuk gitu ya, teman-teman. Itu yang kedua, panasnya ya, panas kandang atau suhu kandang lah kita bilang. Jangan suhu yang dingin atau udara yang dingin. Kalau bisa di dalam ruangan, kalau bisa. Tapi kalaupun nggak di dalam ruangan boleh, di luar boleh juga. Kayak yang pertama-tama aku pembesaran DOD kan tuh di kandang yang sana tuh, di kandang terbuka. Itu boleh, tapi teman-teman jangan lupa kasih lampu. Karena lampu itu sangat penting bagi mereka ini untuk panas. Jangan lampu yang ini ya, teman-teman, jangan lampu yang model-model LED gitu ya. Yang ini LED nih kan, nggak boleh, jangan yang kayak gitu karena itu nggak panas. Watt yang tinggi kayak gini sama 40, 60, 70 watt yang kayak gini. Bohlam lampu pijar kayak gini ya kawan-kawan beli. Jangan bohlam yang lampu LED. Oke, itu udah 2 ya kawan-kawan. Nah, yang ketiga itu adalah di air. Nah, ini harus sangat-sangat diperhatiin teman-teman. Sistem minum. Kalau dia sistem minumnya menggunakan yang mangkok ada nggak ya di sini ya? Itu mangkok yang kayak gitu. Mangkok kayak gini sangat-sangat tidak dianjurkan ya kawan-kawan. Ini sangat tidak dianjurkan memakai mangkok yang kayak gini. Kenapa? Karena mangkok yang kayak gini nih atau tempat minum yang gini nih sangat mudah bebek untuk mandi. Insting bebek itu ini loh, kuat loh kawan-kawan. Mendengar air atau tahu air di mana itu sangat kuat bebek. Beda sama ayam, dia bakal minum secukupnya. Tapi kalau bebek ini, kalau ini kita kasih, dia bakal mandi nih di sini. Bakal main air, apalagi kalau DOD itu sangat rentan. Kalau udah basah bulunya dia akan cepat sakit dan mati. Jadi jangan pakai yang kayak gini. Usahakan sistem minum yang sangat-sangat efisien, yaitu sistem minum yang otomatis kayak gini. Namanya nipple, sistem nipple. Udah aku pasang sistem nipple-nya kayak gini. Ini sangat efektif ya kawan-kawan. Jadi kandang kawan-kawan tuh nggak basah. Dia waktu nyotokin ini dia bakal keluar air tuh. Jadi bebek itu akan minum seperlunya aja, secukupnya. Kalau di sini dia bakal main air nih kawan-kawan, di sini. Nah, itu yang kedua yang ketiga ya, itu udah ya. Yang ketiga pelajarannya tentang hal yang harus atau musuhnya bebek DOD ini, air. Kalaupun susah teman-teman nih dapetin barang yang kayak gitu tuh, bisa juga pakai ini, nggak apa-apa kawan-kawan. Tapi harus lebih ekstra sih teman-teman. Kalian isi ini pakai air biasa. Nah, di sini nanti kalian harus taruh batu-batu, boleh diisi batu-batu. Biar, atau pasir boleh juga, pasir. Jadi airnya itu nggak banyak di sini menumpuk. Jadi bebek itu minum sedikit-sedikit aja kawan-kawan. Masuk ke paruhnya sedikit aja, nggak sampai masuk ke badan-badannya atau ke kepalanya. Jadi dia nggak basah. Itu sih dulu awal-awal aku buat waktu di kandang pembesaran DOD yang di kandang kandang yang terbuka ya. Belum sistem yang seperti ini. Nah, itu boleh pakai yang itu kawan-kawan. Pakai itu tapi dikasih batu. Jadi airnya itu tinggal sedikit aja tuh di tempat ininya. Itu udah 3 ya. Yang pertama tadi suhu ya kawan-kawan ya. Yang pertama tadi di bau amoniak. Yang kedua itu adalah suhu. Yang ketiga itu adalah tempat minum. Oke, tempat minum. Nah, ada juga keuntungan yang ini. Keuntungan dari sistem nipple ini aku udah jelasin juga di video sebelumnya. Kalian bisa cek aja di linknya, nanti aku tautkan di sini. Keuntungannya itu yaitu kalian hemat waktu mengisi air. Kalau itu kan otomatis tuh teman-teman. Jadi airnya itu bakal ada terus selama kita buka keran di pipa, airnya bakal ada terus. Jadi kalian hemat waktu untuk mengisi air. Kalau kayak gini nih, waduh,
Ampun dah teman-teman. Kalau begini kalian harus cek air terus. Biasanya paling kalau udah umur semingguan itu atau hampir ke 2 minggu ini paling 1 jam atau 2 jam udah habis mereka nih. Jadi sangat cepat habis. Kalau yang sana itu aman. Kalian nggak perlu lihat airnya terisi atau enggak, udah aman. Paling ngecek sekali aja lah. Kalau memang nggak jalan, apakah ada sistem yang rusak atau gimana ya. Nah itu udah 3 tadi ya kawan-kawan. Yang keempat itu yang paling yang perlu diperhatikan juga yaitu jenis pakannya. Nih, pakannya ini sangat perlu juga teman-teman. Ini adalah pakan jenis, konsentrat pur. Ini kita pakai pur murni dulu kawan-kawan, karena ini adalah masa, namanya ini masa starter dari DOD ke 14 hari atau 3 minggu juga boleh, kalian tergantung. 14 hari biasanya itu adalah masa starter. Nah di masa starter ini bebek sangat membutuhkan nutrisi yang baik. Nah kalau di masa starter ini protein atau pakannya nggak cukup, nutrisi bebek nggak cukup, nanti kalau di usia besarnya akan sangat susah kawan-kawan untuk besar berkembangnya. Nah aku pakai pakan starternya ini adalah 511 Bravo 511. Itu harganya sekitar 480.000 di Medan. Jadi selama 1-2 minggu ke 3 minggu sebelum masuk ke kandang yang tanah, aku pakai yang ini nih, pakai Bravo 511. Ini aja murni, nggak ada takaran. Kalau misalnya habis langsung diisi ya, kalau habis langsung diisi, nggak ada takarannya. Ini jenis bebek, bebeknya lagi. Ini adalah jenis bebek raja, ratu ini kayaknya nih, maaf, ini bebek ratu nih, kandang paling ujung. Ini adalah bebek ratu, dia umurnya udah sekitar 2 mingguan. Sama, ini semua nanti bakal kita turunkan ke kandang tanah ini kawan-kawan semua ini, karena udah waktunya juga mereka turun ke kandang tanah. Oke ya, jadi itu ada 4 tadi ya kriteria atau hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam pembesaran DOD atau kandang DOD-nya. Atau kita bilang musuh utamanya bebek atau apa ya? Ya itulah 4 yang harus kalian perhatikan waktu pembesaran DOD nih, terutama kandangnya. Yang pertama itu tadi adalah bau amoniak ya. Yang kedua itu adalah tadi suhu ruangan. Yang ketiga itu adalah tadi di air minum ya, jangan sampai basah bebeknya. Yang keempat itu adalah tadi, yang terakhir itu adalah jenis pakannya. Nah itu ya, itu adalah 4 hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam masa DOD, masa starter kawan-kawan. Oke teman-teman, sampai di situ dulu video kita kali ini. Jangan lupa sebelum kita akhiri teman-teman, bagi yang belum subscribe dan dukung atau baru di channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di share, di komen. Kalau ada ide-ide atau masukan tentang peternakan, silahkan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya dari Kampung Ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.